Puji Tuhan, nama saya Dewi Mechiko, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai hamba Tuhan dan teknologi. Nah, kita perlu mengetahui bahwa teknologi itu adalah cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Di sini kita boleh mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya atau waktu. Mengapa ada teknologi? Karena kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di situ firman Tuhan mengatakan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengapa ada teknologi? Yang pertama, karena untuk membantu manusia mengelola alam, menguasai alam, dan melestarikan alam. Yang kedua, teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Dan yang keempat, yaitu teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Teknologi ini sangat penting karena itu jangan sampai teknologi ini digunakan dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mengapa teknologi menjadi jahat? Kita bisa belajar dari Kejadian 14 ayat 16, poin pertama yaitu jauh dari Tuhan. Kejadian 14 ayat 16, firman Tuhan berkata, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain pergi pergi dari hadapan Tuhan karena Kain mengambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Kemudian ada keahlian dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, Kain. Nah, Kain itu mendirikan kota di Mane dan Henok. Kemudian yang kedua, Naaman, kenikmatan orientasi fokus pada manusia. Nah, teknologi ini dirancang Tuhan untuk manusia supaya Tuhan dipermuliakan. Kita bisa mengaplikasikannya bahwa hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi-teknologi. Hidup jauh dari Tuhan membawa manusia menciptakan teknologi yang humanistik dan hedonistik. Kemudian hidup jauh dari Tuhan akan membuat manusia salah arah. Aspek motif selfish yang harus dihindari. Yang pertama, hati-hati dengan selfish motif yang berorientasi pada diri sendiri seperti orang Israel. Kedua, hati-hati dengan selfish yang menjadi budaya bersama seperti orang Israel yang mendirikan menara. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan mentalitas Lucifer. Kemudian Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Bila teknologi ini sudah berlebihan, ia punya kuasa untuk menginvestasi. Mengapa teknologi ini jahat? Karena tidak ada firman, jauh dari Tuhan, dan selfish atau keegoisan manusia. Teknologi di akhir zaman ini kita sudah membahas bersama apa itu teknologi. Nah, teknologi ini adalah sebuah alat. Kita bisa melihat di dalam Daniel 12 ayat 4, di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah di akhir zaman, tersirat akan peningkatan pengetahuan, perkembangan, dan teknologi era asosiatif. Teknologi akan mempengaruhi kondisi sosial manusia. Yang pertama, era asosiatif, yaitu hunting dan gathering. Yang kedua, agrikultural, yaitu teknologi mulai berkembang. Kemudian yang ketiga, industrial, teknologi mulai maju, mulai ada mesin seperti komputer, HP, dan lain-lain.
Yang keempat, on-formation, orang dengan orang lain sekarang bisa terkoneksi. Kemudian yang kelima, sinergi, orang dengan robot terkoneksi. Kalau zaman sekarang 1 jam sudah ada teknologi baru. Nah, mengapa bisa terjadi perkembangan teknologi cepat? Karena berkembangnya teknologi berlangsung normal. Generasi ke-8 di garis keturunan Kain, generasi 10 di garis keturunan Set, koneksi dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 16. Nah, generasi yang ketiga itu air bah, yaitu teknologi arsitektur dan spektakuler. Generasi 10 di sini teknologi kapal. Peningkatannya kejahatan moral. Kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 12, di situ kejahatan moral yaitu menyenangkan dan memuaskan sehingga terjadi iklim kedurhakaan. Meningkatnya kedurhakaan dalam Timotius 2 ayat 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara-saudara bisa lihat di Indonesia di era digital, di mana smartphone ini lebih banyak dari penduduk. Nah, kita harus waspada terhadap penggunaan teknologi di akhir zaman ini, karena kita tahu bersama bahwa teknologi salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan iman anak-anak Tuhan.